Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kiki, panggil saja seperti itu. Saya ingin bertanya ke Mas Abrang. Kan Mas Abrang lulusan fisika sama matematika ya di Kanada. Sebetulnya saya bukan anak IPA, saya IPS ekonomi kebetulan. Tapi saya lagi senang soal fisika, soal sains kayak gitu. Sorry, agak deg-degan. Bangsa Eropa waktu itu saya sendiri baru mengetahui soal era kegelapan bangsa Eropa. Mas Abrang pasti tahu soal itu. Saya ingin bertanya, apakah bangsa Indonesia sekarang, orang-orang Indonesia sekarang, atau bahkan umat Islam, saya sendiri seorang muslimin sekarang gitu, dalam era kegelapan, gitu. Karena saat itu era kegelapan bangsa Eropa, simpelnya ada bentrokan antara agamawan dan saintis, right? Sorry, orang Sunda. Maksud saya, karena kondisi sekarang saat ini, bagaimana Indonesia akan menghasilkan atau umat Islam sekarang akan menghasilkan kejayaannya kembali, sedangkan orang-orang yang harusnya teknokrat itu sudah dibungkam duluan. Seperti misalkan tadi ada yang bilang IPB dan segala macam soal perbankan, mahasiswanya sendiri ratusan mahasiswa itu terjerat pinjol. Setelah itu saya kenal sendiri lulusan IT, dia bermain slot. Itu lulusan IT bermain slot, kocak, bukan develop permainan slot ya, tapi bermain, deposit dan rungkad, begitu. Maksud saya, apakah soalnya saya sedang mengumpulkan file keputusan bahwa Indonesia saat ini atau umat Islam saat ini tuh dalam era kegelapan atau bukan, atau sedang atau akan berlangsung gitu kan, atau baru dalam era kegelapan. Karena file-file sebelumnya, contohnya dulu teman-teman pasti ada tahu soal bahan bakar dari air. Nah, untungnya saya tidak latah. Saya mencari dulu, saya kembali mempelajari apa itu air, hidrogen, oksigen, segala macam. Dan saya putuskan, oh itu salah. Dan terbukti ketika teman-teman atau teman-teman di sosmed saya ramai, pemerintah salah, kenapa diacuhkan, penemuan ini bagus gitu kan. Pokoknya pemerintah salah, tapi saya mencari dulu. Dan akhirnya setelah ada pembenaran, yang tadinya menyalahkan pemerintah, diam, tidak ada kabar, seperti itu. Terima kasih. Pertanyaannya yang tadi ya, soal era kegelapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Mas, tolong sampaikan salam saya atau kami semua di sini kepada Mbah Nun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mas Hadi. Tes, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura, saya lulusan Bahasa dan Kebudayaan Arab di Al-Azhar. Tadi saya dengar tentang Darul Yadri, kosakata mengetahui. Tapi setahu saya izin kalau Yadri itu artinya juga sadar. Jadi itu lebih dalam ya. Enggak. Ini cuma menyampaikan. Kenapa ada orang... Memang biasanya berawal gitu, Mas. Nah, kemudian Yadri itu kan level sadar. Tapi banyak orang sadar korupsi itu salah. Kenapa masih korupsi? Jadi sadar aja nggak cukup dong. Lalu butuh apa selain sadar agar manusia itu melakukan apa yang harusnya dia lakukan? Butuh apa selain sadar? Dan itulah kenapa penggunaan kosakatanya ulama. Ulama itu jamak dari seorang alim. Alama ya alamu. Jadi kata mengetahui itu dalam bahasa Arab banyak sekali dan banyak layer maknanya gitu. A'rofa, arif, alama ya alamu, lalu daro yadri, seperti itu. Jadi butuh apa selain kesadaran? Agar kita dalam bertindak tuh bisa berpikir lebih. Terima kasih. Jadi pertanyaannya butuh
Apa selain kesadaran ya? Oke. Cinta. Semuanya nonton saya bening kok harus cinta. Ayo Mbak, satu lagi. Monggo Mbak, ke depan sini Mbak. Kalau ini bukan lulusan Al-Azhar, tenang aja. Bukan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Nur Hasanah Prastaningsi, bisa dipanggil Ika. Untuk pertanyaan ini ditujukan untuk Mas Sabrang dan juga Mas Fahmi, boleh ya? Kalau dibaca dari mukadimah yang kemarin di-share, itu teknokrasi cinta semesta atau teknokrasi itu, kan judulnya teknokrasi cinta semesta ya. Tapi untuk teknokrasi sendiri ini bukan cuman diaplikasikan untuk lingkup yang besar seperti negara yang dari tadi kita dengar gitu ya. Dari awal sampai barusan gitu. Tapi juga dimulai dari lingkup yang lebih kecil kayak misal dari lingkungan RT dan lain-lain gitu. Dan juga termasuk berarti di lingkungan keluarga gitu ya. Nah di sini berarti apakah kalau dari lingkup keluarga gitu, apakah untuk menjadi seorang orang tua gitu, untuk menjadi orang tua, sosok orang tua itu juga bisa disebut atau harus memiliki sikap seperti teknokrat. Dan misalnya iya, berarti kan di sini artinya adalah menjadi teknokrat yang cinta anak-anaknya gitu. Apakah itu bisa dibenarkan seperti itu? Dan kalau misal, apakah maksudnya barusan statement yang barusan itu benar gitu? Dan kalau misalnya iya, kira-kira untuk menjadi teknokrat atau orang tua di sini yang cinta anak, orang tua sebagai teknokrat yang cinta anak di sini, semestanya orang tua kan anak ya mungkin gitu. Itu idealnya yang seperti apa? Itu. Kira-kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya tak ngerespon dulu lah. Biar nanti Mas Abrang yang lebih inilah. Ya kan. Tapi kebetulan saya belum jadi orang tua juga sih Mbak ya. Sudah menikah tapi belum punya anak. Jadi mungkin tidak sampai ke situ ya nanti. Tapi saya pikir memang kalau kita ngomong keluarga pasti salah satu cabangnya ya anak gitu ya. Tapi kan juga di dalamnya ketika kita masuk dalam dunia pernikahan ternyata semestanya tuh nggak cuman anak ternyata. Ada mertua di situ, ada ipar di situ ya. Kadang orang tua juga masih ada di situ gitu ya. Jadi yang saya alami ya dalam tanda kutip mungkin pengalaman saya dalam menikah 3 tahun terakhir itu memang ketika belum diizinkan oleh Allah punya anak, semesta saya mungkin belum ke anak gitu ya. Dan juga ternyata nggak sepenuhnya untuk istri di situ. Di situ ada mertua, di situ ada orang tua, ada ipar, ada kakak, adik dan lain sebagainya yang ternyata juga mereka membutuhkan perhatian juga dari saya pada satu momen di situ ya. Saya pikir untuk menjadi teknokrat di keluarga, kita ahli di situ ya bagaimana kita memposisikan diri ya misalkan di keluarga. Ketika kita memutuskan untuk menikah atau untuk berkeluarga, mungkin kita perlu menanyakan pada diri kita sendiri. Apakah ya ini sudah waktunya? Gitu kan. Sementara untuk menentukan itu pun kita punya banyak tools gitu ya. Di Islam ada sholat istikharah misalkan ya kan. Ada apakah keputusan yang diambil itu berdasarkan kematangan berpikirnya gitu ya. Kalau kita ngelihat sekarang tadi misalkan Mas Tri cerita di Jepang mereka menikah tapi ada pemahaman tentang child free. Berarti semestanya dia juga bukan ketika memutuskan menikah dia tidak memutuskan untuk melahirkan keturunan yang baru gitu. Ada semesta yang lain bagi dia yang mungkin dia cintai itu, ya sudah saya menikah selesai, saya hidup berkeluarga suami istri gitu ya. Ya dengan segala risikonya tadi misalkan. Tapi setidaknya setiap kita melangkah untuk memutuskan sesuatu, mungkin kita bisa cari alasan yang tepat gitu ya. Alasan yang tepat maksudnya adalah kalau kita misalkan mau menikah ya putuskan bahwa oke, saya yakin ini, pastikan dirinya sudah yakin, sudah pasangannya juga harus yakin gitu ya. Artinya
jangan sampai kita yang yakin gitu ya, jangan cuma satu sisi yang yakin, tapi meyakinkan itu satu sama lain gitu loh. Artinya ketika sama-sama yakin, ketika masuk ke dunia pernikahan itu ya segala resikonya sudah ada di depan mata, sudah ketahuan, sudah diukur gitu loh. Karena ketika pengalaman saya sendiri ketika saya dengan istri saya mau menikah, saya tahu, saya kenali dulu dia. Bagaimana keluarganya, bagaimana kakaknya, bagaimana dia punya orang tua gitu ya. Begitu juga sebaliknya, dia mempelajari keluarga saya. Sehingga ketika kita memutuskan menikah bukan hanya soal di depan penghulu saja kita menerima dinikahkan oleh orang tuanya, tapi sudah siap dengan segala risikonya gitu loh. Sehingga kemudian ketika mungkin ketika berkeluarga dengan segala ujiannya, segala permasalahannya, ya di situ dia belajar untuk menjadi ahli di situ. Karena memasuki pernikahan itu bukan soal kita suka dan tidak suka. Tadi ketika Mas Yusril ada yang ngomong cinta itu kan langsung dilepas sama Mas Yusril itu. Karena memang nggak cukup dengan cinta gitu loh, nggak cukup gitu loh. Kita harus mengalami dulu gitu loh. Lo kalau semua selesai dengan cinta ya Mas Abrang ya sudah dari dulu sukses gitu. Tidak hanya menciptakan lagu-lagu di Leto dengan cinta saja gitu loh. Tapi kan memang ketika menjalani satu perjalanan, ya mungkin tadi nanti nyambung Mas Abrang menjawab pertanyaan dari Mbak Laura tadi bahwa apa yang dibutuhkan selain dari kesadaran itu sendiri. Ketika sadar memutuskan untuk melakukan sesuatu, dia sadar nggak dengan resikonya, dia sadar dengan pro cons-nya nggak gitu loh. Memutuskan untuk melakukan sesuatu gitu ya. Sesimpel misalkan gini, banyak di sini teman-teman yang merokok kan. Dia sadar di rokok itu ada gambar-gambar yang seperti ini gitu loh. Tetap beli nggak? Tetap beli gitu ya. Tetap ngutang ya, beli ketengan atau apapun, dia tetap sadar gitu ya. Atau yang terdekat sini, itu kan udah ada garis polisi ya. Garis polis line gitu ya. Tetap ada yang duduk di bawahnya enggak? Dia sadar kalau itu scaffolding tuh jatuh akan jatuhin dia, sadar enggak? Sadar gitu loh. Keputusan yang dia ambil atas kesadaran itu loh. Dia sudah berhitung, oke, scaffolding jatuh, ya lumayan lah masih punya BPJS gitu ya. Yang punya gitu kan. Ya. Tapi minimal dia udah yakin, ini kuat. Mungkin tadi sebelum duduk dia udah digoyang-goyang dulu tuh, kuat ini gitu kan. Kuat ini gitu kan. Jadi memang sudah perhitungan gitu loh. Tadi misalkan Mas Abrang ngasih contoh ketika di jalan raya gitu ya. Kita ngasih perhitungannya mau belok, mau sen kanan, sen kiri gitu ya. Itu kan satu prediksi gitu ya. Persoalan nanti kenyataannya beda, lain lagi gitu ya. Tetapi setidaknya di situ ada aturan main di situ. Ketika kita naik kendaraan, kita nyetir, kita bawa motor ya, nyetir motor atau mobil, kita sudah ada pada kesadaran, oke, saya bawa mobil, keselamatannya bukan hanya pada diri saya, tapi juga sekitar kita. Gitu ya. Meskipun ketika di jalan raya, kita juga nggak bisa memastikan orang lain berpikiran sama dengan kita. Tapi setidaknya ketika kita mengambil satu keputusan dalam satu perilaku setiap hari, kita memiliki bekal bahwa oke, saya mau lakukan ini, saya tahu resikonya, saya tahu akan seperti apa. Kurang lebih ini mungkin tidak menjawab secara ini ya tadi yang pertanyaannya, tapi ketika kita memutuskan sesuatu, kalau tadi kembali ke pertanyaan Mbak Ika, ketika ke keluarga bagaimana? Ya kalau keluarga itu perjalanan yang masih terus berlangsung sih. Kita nggak bisa pakai pegangan satu, misalkan pakai parenting misalkan. Itu nggak bisa jadi pegangan mutlak juga gitu loh. Karena parentingnya orang lain bisa berbeda dengan kita. Didikannya orang tua terhadap anaknya tidak bisa diseragamkan juga gitu loh. Ada orang yang dididik oleh, ada anak dididik oleh orang tuanya dengan kebebasan dan dia bisa sukses, ada. Tapi ada juga orang yang dididik dengan penuh tekanan, penuh disiplin, penuh kekangan dari orang tuanya, juga berhasil juga ada. Jadi tidak melulu satu teori atau satu panduan bisa dipakai untuk semua orang. Saya pikir ketika kita masuk dalam lingkungan keluarga itu akan sangat dinamis sih sebenarnya. Mungkin itu sedikit bisa menjawab. Monggo Mas Sabrang bisa melanjutkan. Mas Fahmi tadi lupa satu Mas. Jadi selain mengenali orang tua, mertua, mantan-mantannya dikenali juga nggak Mas? Iya nggak usah kalau itu.
mungkin jawab zaman kegelapan Mas Ian dulu ya. Karena harusnya orang Eropa yang menjawab kegelapan. Iya Mas. Ya mungkin untuk pertama kembali ke pertanyaan yang tadi mengenai forecasting sedikit. Saking canggih dan cepat kembangan ilmu dan teknologi di dunia, apalagi di Indonesia. Mungkin untuk peringatan saja, teknologi ini berubah saking cepat dan dengan nilai yang tinggi, dengan tergantungan yang lebih dalam setiap hari, setiap minggu, setiap bulan sekarang. Jangan sampai misalnya dalam forecasting atau untuk menilai satu masa depan, kita selalu tergantung teknologi. Kita selalu harus bisa kembali ke human analysis. Jangan sampai kita mengecualikan humanity dari teknologi. Jangan sampai misalnya mobil yang autonomous, yang driverless itu yang sekarang dibikin, atau yang mobil yang tidak perlu sopir, tidak ada kemungkinan untuk kita bisa setia sendiri. Jangan sampai teknologi yang mengontrol sistem-sistem negara untuk aset, untuk komoditas, untuk dagangan, untuk kebutuhan pokok, tidak ada kemungkinan untuk input human. Supaya kita selalu bisa mengontrol aset dan kebutuhan kita sendiri. Teknologi itu adalah sesuatu untuk kita memakai, bukan sesuatu yang mengontrol kita. Jadi kita selalu harus mikir untuk Mas Tri misalnya dalam sales and forecasting, mungkin itu kita bisa juga ambil itu sebagai contoh. Jangan sampai data itu jadi terlalu primer. Kita selalu harus ada kemungkinan untuk human analysis dan human input. Untuk Eropa dan Indonesia dan zaman Islam di Indonesia sekarang, saya rasa tidak ada banyak bandingan. Kalau kita kembali ke abad-abad yang bertengahan di Eropa dan Inggris, mungkin abad 8, 10 yang medieval itu, ada banyak faktor di mana ilmu belum timbul, belum dikembangkan seperti yang kita tahu di abad yang berikut, Renaissance, Reformasi, di mana semua cabang ilmu keluar dari Italia, dari Yunani, dari Inggris pun ada mulainya dari revolusi industri di Inggris dan negara yang lain. Di abad 8 dan 9 belum ada faktor-faktor seperti itu. Di Indonesia zaman sekarang ini jauh lebih maju sebetulnya. Kemungkinan untuk sukses, kemungkinan untuk kemajuannya jauh lebih tinggi sekarang di Indonesia dengan teknologi yang kami punya. Kalau kita lihat penetrasi untuk kepakaian teknologi smartphone, Indonesia punya jumlah penetrasi untuk smartphone antara yang paling tinggi di dunia dengan nomor cellphone dan smartphone yang dipakai. Juga untuk penetrasi internet, Indonesia adalah rakyat antara yang paling tinggi untuk penetrasi internet di seluruh dunia. Kalau itu dikombinasikan dengan tingkat pendidikan di Indonesia, ada kemungkinan besar untuk kemajuan yang tinggi di Indonesia sekarang. Dan Islam juga punya peran yang penting. Islam masuk di bidang pendidikan di Indonesia dengan peran yang sangat penting, peran yang sangat primer, madrasah, pesantren, kurikulum nasional misalnya. Jadi agama tidak pernah ditinggal di sistem pendidikan Indonesia, dan Islam yang terutama yang mayoritas di Indonesia itu bukan kecualian dari itu. Jadi kemungkinannya untuk Islam di Indonesia dan yang dikembangkan sekarang
untuk jadi degradasi seperti ada di abad 8, 9, 10 di Eropa, saya rasa tidak ada. Saya rasa sebetulnya saya sangat optimis tentang kembangan itu dan pendidikan di Indonesia sekarang dengan rakyat yang sangat muda. Kami tahu dalam pemilu bulan Februari bahwa rakyat yang di bawah 40 tahun hampir 100 juta orang dari rakyat yang milih. Jadi itu salah satu rakyat yang paling muda, yang paling produktif, yang punya masa depan yang panjang dibanding negara-negara yang lain. Mas Tri tadi menyebut contoh Jepang misalnya, yang sekarang mengalami krisis kerakyatan di mana birth rate-nya tidak cukup untuk mereplikasi rakyatnya. Jadi reproduction kurang sebetulnya untuk masa depan Jepang. Indonesia tidak punya kekurangan itu. Malah Indonesia akan maju sebagai salah satu ekonomi yang paling besar dan yang paling tumbuh dalam tahun yang akan datang sekarang. Antara tahun 2024 dan 2029, Indonesia akan masuk antara negara nomor 5 yang paling besar sebagai ekonomi yang contribute yang paling banyak pertumbuhan untuk ekonomi global di dunia ini. Yang pertama, siapa bisa guess negara yang pertama yang akan memberi pertumbuhan yang paling besar secara global dalam 5 tahun ke depan? China, betul. Yang kedua, Amerika Serikat. Nomor 3, India. Antara 4, 5, 6, salah satu jadi Indonesia. Nah, Indonesia masih dalam jumlah kecil, tapi itu sudah masuk antara negara yang paling besar untuk tumbuhan secara global. Saya rasa itu juga diduplikasi di bidang pendidikan dan teknologi. Jadi saya sangat optimis sebetulnya, Mas Tri. Tepuk tangan teman-teman sekalian. Mungkin yang direspon ya Mas Abrang aja. Karena sedikit Mas, kalau bahan bakar air tidak ada, teman-teman kan mainnya kurang jauh sebenarnya. Kalau mainnya ke museum Toyota, sudah ada bahan bakar hidrogen, prototipenya. Jadi kalau kita sering ngobrol di Rebuan itu Mas, minum kopinya yang pahit, mainnya yang jauh. Jadi biar semuanya terelaborasi dan Maya mengajarkan itu. Monggo Mas Abrang, berarti ada 3 pertanyaan Mas. Ini 3 pertanyaan yang bersambung semua satu sama lain. Makanya tadi saya tidak menunjukkan kemampuan bahasa Arab saya karena saya tahu pasti salah. Jadi saya sama sekali nggak pakai bahasa Arab, jadi nggak ikut disalahin, kamu yang salah. Dan saya tadi spesifik pakai kosakata tahu, bukan pakai kosakata kesadaran. Karena kesadaran itu agak susah dibedah, apalagi bahasa Indonesia yang masih muda. Kosakata kita sangat sedikit. Emang kalau kosakata yang presisi itu pemahaman saya di dunia paling presisi memang bahasa Arab. Dan saya kebetulan sangat-sangat tidak ahli dalam bahasa Arab, menutupi keahlian saya. Yang terpendam, keahlian terpendam, terlalu dalam terpendamnya sampai nggak bisa diambil itu loh. Jadi saya nggak paham apa-apa. Tapi pertanyaannya insya Allah saya agak nangkep nih. Kayaknya kesadaran, karena kesadaran sama tahu itu beda. Dan agak susah ngomongnya gitu, tapi ini bersambungan satu sama lain nih. Karena saya mulai dari yang pertama dulu, sing cerita cilik mau rasa yo. Karena urusan tadi itu apa sebenarnya? Air jadi bensin gue tak parani ngomai, aku turun ngomai seminggu Mas. Serius itu. Di Nganjuk sana, saya ke rumahnya seminggu, saya pengen tahu rumusnya, dilihat rumusnya, asem, make sense gitu. Tapi ada satu proses yang dia sembunyikan yang saya nggak tahu gimana lah, dan seterusnya lah. Wis cerita lawas wangi wis mati, sorry. Oke, sudah meninggal, mohon maaf. Zaman kegelapan dan zaman keterangan, zaman terang beneran kegelapan. Yang paling gampang definisi yang dipakai bareng-bareng kan kalau kegelapan itu lagi ribut satu sama lain, ngeributin agama, yang terang itu lagi
naik sainsnya. Zaman dulu pengetahuan alamnya digali, kalau zaman kegelapan ribut satu sama lain. Saya tidak, sekarang dunia sudah sangat connected di mana kita tidak bisa ngomong orang Indonesia dan orang non Indonesia dan seterusnya. Saya perlu punya definisi berbeda terhadap yang menurut saya sebagai zaman kegelapan itu seperti apa. Itu berhubungan dengan attention, berhubungan dengan perhatian. Ketika manusia memberi perhatian, itu energinya pasti tercurahkan pada apa yang dia perhatikan. Kalau dia memperhatikannya ribut sama temennya, menurut saya itu lebih gelap. Saya nggak ngomong kegelapan ya, itu lebih gelap daripada attentionnya diarahkan untuk memahami Tuhan. Mungkin melalui ciptaannya. Karena kalau di Islam juga diajak memahami Tuhan melalui ciptaannya. Dan itu yang dilakukan oleh sains sebenarnya. Mungkin mereka tidak punya kesadaran itu ya, tapi kan melakukan, memang memahami dunia, cari rumus, cari memahami mekanisme dan seterusnya. Ketika perhatiannya diarahkan kepada memahami dunia yang hak, yang ada, yang diciptakan sama Tuhan, dan kemudian mengambil manfaat dari ilmu itu untuk kemanfaatan orang banyak, saya menyebutnya itu lebih terang daripada perhatiannya diperhatikan untuk berebut kekuasaan atau pengaruh satu sama lain. Tidak hanya berebut uang, berebut jamaah segala, berebut melakukan segala hal demi banyak followernya misalnya gitu, rebutan jamaah, itu perhatiannya menurut saya lebih gelap daripada memperhatikan alam, nah gitu. Tapi memperhatikan alam itu dengan jalan sains juga punya jebakannya yang kemudian masuk pada kesadaran ini tadi. Karena kemudian yang karena kemudian dengan mencari alam dengan sains, yang dominan menjadi akal. Sehingga ketika ngomong kesadaran, kita otomatis terasumsi bahwa kesadaran itu letaknya di akal. Dan gitu. Walaupun, nah ini susahnya ngomong pakai kosakata ya, karena kosakata itu sangat limited untuk bisa menyampaikan makna. Jadi kesadaran yang kita anggap sebagai akal itu menurut saya tidak tepat, walaupun tidak salah. Itu hanya sebagian kecil dari full kesadaran yang dimiliki oleh manusia. Saya berkali-kali dulu pernah bilang, oke, kalau kita tidak bisa mendefinisikan secara tepat apa yang namanya kesadaran, paling enggak kita bisa nge-track ke bawahnya. Kesadaran itu apa sih? Kalau kita ngelihat posisi kesadarannya itu sebagai action atau sebagai sebuah state, itu agak susah dilihat, sebuah keadaan. Mari kita lihat outputnya. Outputnya pasti datang dari sebuah kesadaran kan gitu. Output kesadaran datang dari sebuah memori ini. Memori ini manusia memori dari mana sih? Yang di akal yang saya sebut sebagai kesadaran paling rendah yang disebut sebagai tahu itu tadi. Itu kan yang kita kumpulkan dari lahir sampai sekarang. Tapi ada memori lain, ada memori DNA, ada memori evolusi. Maksudnya evolusi itu ya lingkunganmu senang kopi, kamu kan juga ikut senang kopi. Itu kan memori kulturalnya juga ada. Jadi banyak yang kita lakukan tidak kita sadari secara akal, tapi kita lakukan sadari secara fisik. Nah, tadi pertanyaannya spesifik. Selain kesadaran apa sih yang dibutuhkan? Nah, ini berhubungan dengan pendidikan orang tua kepada anak. Menurut saya, ini tentu sebuah hipotesis. Mbaknya tadi di mana? Udah nggak ada. Oh, masih di sana. Oke. Oke, asap rokok. Ya ini nggak sadar emang orang-orang ini. Mohon maaf ini. Mohon maaf ini. Iya. Oke. Apa yang dibutuhkan selain kesadaran? Gini. Mohon maaf saya ngomongnya karena tidak ada kosakatanya ya. Saya pun coba menjelaskan agak runtut. Kita tahu bahwa manusia itu berlaku berdasarkan memori dia yang banyak. Memori yang dari lahir, memori dari orang tua dengan DNA, memori dari bahkan memori atomik atau pernah mengalami apa, ada memori karmik. Karmik itu bukan karma seperti Buddha ya. Memori apa yang pernah kita lakukan menghasilkan efek apa. Misalnya Anda pernah ngerokok sekali masuk rumah sakit seminggu, itu jadi memori karmik bahwa rokok itu adalah dajjal, kan gitu. Setan luar biasa itu. Jadi misal seperti itu. Nah, jadi gini. Terus kemudian apa yang dibutuhkan selain diri kesadaran? Saya pengen berangkat dari sini. Premis ini dulu, kita lihat sebuah fakta cerita bahwa Kanjeng Nabi itu sebelum diangkat menjadi Nabi sudah disebut sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Oke, itu nanti kita simpen dulu. Udah ya, salah satu tingkat ini. 2, untuk sebagai orang tua kepada anak, sadar, itu kesadaran penting bahwa
menyadari bahwa kamu adalah interface pertama anak kepada dunia, tapi tidak selamanya. Anda pernah nggak belajar dari bapak dan kemudian suatu saat mengetahui bahwa bapak salah? Salah loh kalimatnya, salah loh. Aku ya sering ngono kuwi. Wajikir, ora wani, guyon. Bercanda. Enggak. Tapi semua guru yang kita belajar itu jembatan untuk memahami dunia. Jembatan untuk memahami dunia, bukan dia kebenaran. Tapi bukan dia kesalahan loh. Dia kebenaran menghadapi hidupnya. Mohon maaf, saya agak loncat sedikit. Tadi ada kalimat yang saya agak tidak setuju ketika mengatakan kalimat, ada asumsi ketika ada kalimat mengatakan bahwa manusia harus melakukan apa yang dilakukan. Saya setuju banget dengan kalimat itu. Manusia menyadari apa yang harus dia lakukan. Tapi apa yang harus dia lakukan itu tidak tentu sesuai dengan kita. Kadang-kadang yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan keadaan. Tidak sesuai dengan norma kadang-kadang. Tapi memang itu yang harus dia lakukan. Kadang-kadang gitu. Jadi standar apa yang dia harus lakukan itu memang benar-benar intrinsik dalam dirinya. Dan itu fakta dari Tuhan. Saya melihat itu sebagai hak. Karena itu terrefleksi pada yang namanya DNA memori. DNA itu semua manusia, semua makhluk hidup DNA-nya pasti berbeda-beda. Kenapa? Karena setiap DNA punya kompatibilitas pada keadaan tertentu. Sehingga ketika ada penyakit, pasti ada yang sisa, enggak mati. Misalnya manusia ini, keadaan sekarang ini, orang yang agresif, kemana-mana berani perang, itu enggak kompatibel pasti. Karena keadaannya damai. Tapi ketika keadaan berubah menjadi keadaan perang, dia jadi jenderal mesti. Depan sendiri paling berani, dari pasukan depan sendiri, kan gitu. Jadi perbedaan manusia, apa yang harus dia lakukan, itu benar-benar hadiah Tuhan dengan dia dan hanya dia yang tahu. Terus kemudian kan dia harus menemukan itu. Si anak ini harus menemukan apa sih peran dia di dunia. Kadang-kadang peran menjadi sopir bis yang ugal-ugalan, itu memberi kesempatan penumpangnya berzikir dan ingat sama Tuhan. Ada suatu momennya tertentu, kadang-kadang kan seperti itu. Kita nggak tahu, dia hanya perlu, nah ini momennya, terus kita tahu harus melakukan seperti apa tuh gimana caranya. Ini pentingnya yang namanya kesadaran menjadi guru. Kadang-kadang guru itu pengen merekrut orang dan menghalangi menjadi wakil Tuhan di depan muridnya. Itu kan yang selalu Simbah tidak mau. Ojo karo Gusti Allah, sama Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena guru itu termasuk orang tua, karena dia guru pertama anaknya. Kamu hanyalah interface dari anak untuk sebelum mengenal dunia di luar. Sebelum dia tahu bahwa korek itu bahaya. Kalau dia langsung di luar, mainan korek itu bisa berbahaya, dia dihalangi dulu sama orang tuanya. Orang tuanya mengajarkan banyak hal agar dia bisa interfacing sama dunia. Yang pada endingnya, dia harus bisa interfacing sendiri sama Tuhan. Bukan melewati orang tuanya, bukan melewati gurunya. Itu yang saya pahami sebagai fatwa hati. Jadi, apa yang dibutuhkan selain kesadaran adalah kemampuan manusia untuk mendengarkan istafti kolbak, fatwa rawani bahasa Arab, ana wong ahli nih. Kemampuan untuk mendengar fatwa hatinya. Karena sepemahaman saya begini, Kanjeng Nabi. Ini Kanjeng Nabi mungkin paham implikasinya, mungkin enggak ya. Tapi saya melihatnya begini, kenapa sih Kanjeng Nabi butuh menjadi Al-Amin sebelum diangkat menjadi Nabi? Tidak mudah loh untuk dipercaya orang. Sampai punya julukan Al-Amin itu tidak mudah sama sekali loh. Sebelum dia bisa jujur kepada orang lain, nomor satu dia harus jujur sama dirinya sendiri. Tidak jujur sama dirinya sendiri. Dan saya sudah berkali-kali bilang, sekali kita berbohong sama diri kita sendiri, itu mengganggu istafti kolbak. Itu mengganggu fatwa hati, itu mengganggu kita mendengarkan kompas fatwa hati. Karena kesadaran itu tidak datang dari akal. Akal hanya satu, mengumpulkan modal untuk menyadari secara penuh. Banyak yang sebenarnya tidak ada orang bisa sadar kok. Yang ada orang diberi rezeki sadar, kalau sepemahaman saya gitu. Rezekinya dari mana? Ketika kita bisa interfacing sama Tuhan. Orang yang tahu orang yang tahu korupsi itu buruk tapi sering melakukan korupsi karena hatinya sudah tidak punya suara lagi di dalam dirinya. Karena kalau dia dengerin sedikit pasti gak enak. Dan kadang-kadang dia, nggak apa-apa sedikit, lama-lama terlatih. Lama-lama baal. Udah, kenapa sudah nggak bisa dengerin lagi?
kesadaran yang disodorkan dalam tanda petik sama Tuhan ini tuh. Jadi kalau Anda di keluarga mendidik anak, itu kemudian Anda harus punya betul kesadaran bahwa yang dibangun adalah koneksi dia sama Tuhan lewat fatwa hati ini, lewat hati yang dia jalankan. Tanggung jawab orang tua adalah membuat dia kompatibel di society. Kompatibel itu gini, bukan menghilangkan individu dia, tapi agar dia bisa diterima di society. Ojo ngising neng pinggir jalan, misalnya gitulah. Itu bagian dari kultur yang harus ngising terus ya. Kita mau tutuku lagi. Silit. Loh ini, gua ojo nyepelek ke silit. Itu filsafat silit. Manusia itu hanyalah yang dipantati, dia pantatnya dilubangi jadi lubang pantat, atau dia lubang yang dikelilingi oleh manusia. Kan itu pertanyaan filsafat. Menggok belok. Oke, balik ke asem toh, aku menggok meneh dadi silit gitu. Tapi paham maksud saya ya. Artinya saya mencoba menjawab itu tadi. Apa sih yang dibutuhkan manusia selain kesadaran? Sebenarnya menurut saya kesadaran itu sudah cukup. Cuman asumsi kita terhadap kata kesadaran itu dilimitasi pada pengetahuan akal itu. Tahu dianggap sama dengan sadar. Belum tentu tahu sama dengan sadar, sama sekali belum tentu. Karena yang kita pahami belum tentu bisa menjadi laku. Apa yang kita ketahui belum tentu kita pahami, yang kita pahami belum tentu menjadi laku. Yang kadang-kadang kita menyadari ketika melakukan kok. Anda bisa belajar susahnya punya anak seperti apa, tapi tidak akan menyadari susahnya punya anak sebelum punya anak. Kan gitu. Pengetahuan kadang-kadang nggak cukup ketika sebelum semua badan itu mengalami dan dapat fatwa dari hati tersebut. Kalau untuk urusan sama keluarga, sepemahaman saya gini, hidup bersama itu negosiasi. Cerita dalam keluarga itu cerita yang ditulis bersama. Jadi ceritanya seperti apa, pasti ada maju mundur nih. Ada yang setuju, ada yang tidak, dan seterusnya. Cuman manusia harus punya batas. Jangan sampai kamu mengiyakan sesuatu yang membuatmu tidak bisa mendengarkan fatwa hatimu lagi. Garisnya itu aja menurut saya. Kamu kalau membohongi dirimu sendiri, dah kompasnya hilang itu nanti. Berbahayanya jangan sampai kepentinganmu di dalam keluarga menutupi kepentinganmu di mata Tuhan. Kan gitu jadinya. Tapi artinya, kepentingan di mata Tuhan itu juga kedamaian di dalam keluarga. Ada keseimbangan yang harus kita jaga. Dan itu tidak selesai itu. Tidak selesai. Kesalahpahaman bisa terjadi hanya karena kopi yang kurang manis. Keributan hanya bisa terjadi karena senyum yang kurang lebar. Ada sayur di gigi. Pantat atau... Lubang itu aneh loh. Loh bener. Lubang itu aneh loh, itu ketidakadaan yang dianggap sebagai kata positif ada. Misalnya lubang tembok, emang lubang tembok ada? Enggak ada, yang ada temboknya. Jadi kamu mendeskripsikan sesuatu dari sekitarnya. Lubang kertas, enggak ada lubang itu. Ya cuma yang ada kan kertasnya. Ini kan lucu, aku ini tadi sebelum berangkat sini aku mau mikir lubang, itu aneh yo, kata-katanya gitu. Dia seperti kata benda tapi ketidakadaan. Nah artinya kalau Anda seneng Jawa, urip ugi kosong, suwung, segala macam, ayo belajar lubang dulu ya. Makanya itu bikin lagu Lubang di Hati. Enggak ada lubang, cuma ada hati. Ya, cikir, isin aku rawakku dewe. Oke, terjawab ya pertanyaannya, maksudnya apakah saya tidak labeling apakah Indonesia sekarang dalam zaman kegelapan atau keterangan itu udah menurut saya bukan labeling yang berguna untuk pertumbuhan kita. Kalau Anda mengetahui perbedaan itu jadilah bagian dari keterangan. Kalimat itu Indonesia enak banget ya. Secara grammar bener toh, keterangan dan kegelapan kan itu keterangan, bagian dari terang. Apa bagian dari terang? Jadilah orang yang paling bermanfaat. Perhatikan sekitarmu, pelajari ciptaan Tuhan dan kemudian jadikan ilmumu bermanfaat untuk orang lain. Menurut saya itu kartu registrasi untuk menjadi bagian dari masyarakat yang terang benderang. Nah,